Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita masuk pada pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kedua kelasnya siapa? Bisa dibantu isi doa? Siapa? Doa mulai. Doa selesai memberi salam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum itu akan proses terlebih dahulu. Untuk yang tidak hadir atas nama siapa aja? Muhammad Fitra. Kalau saya nama? Terus? Ada lagi? Ada yang tiga anak yang tidak hadir? Gimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kalian membahas terkait apa? Perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang masih ingat apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan adalah di ukuran, kalau perkembangan. Kalau untuk contoh pertumbuhan sendiri, kalau untuk perkembangan yang mungkin dari sebelah sini, perkembangan. Contoh perkembangan. Oh, makanya melangkah. Jadi pertumbuhan adalah hal-hal yang bisa kita ukur, bisa berat badan maupun tinggi badan. Kalau perkembangan adalah seperti bayi dia makan, semakin lama dia akan bisa berjalan. Dan juga terjadi di dalam satu reproduksi yang mulai berjalan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah membahas pada manusia. Nah, ada tahu kalau hidup ada apa aja? Manusia, tumbuhan, hewan. Ada tumbuhan ya, hewan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terlebih dahulu. Hewan ya. Sebelum itu, Bapak akan bagikan terlebih dahulu ada RKPD, maka kita gambar jawaban. Udah dapat bahan ajar dan KKPD semua? Sama satu HPS kosong? Ya. Nah, jadi di sini ada KKPD. Untuk yang KKPD-nya diusahakan jangan dicoret-coret terlebih dahulu. Untuk jawabannya nanti kalian bisa tulis di HPS yang kosong. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kita tulis dulu nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nanti ada penilaian kelompok interaktif dan pada pertemuan terakhir bakal ada sesuatu yang diberikan pada kelompok terakhir. Namanya di sini.
jenis Buah. buah dan contoh bisa kalian lihat di bagian cerita masalah 1. Ada yang membacakan dulu cerita masalah 1 yang ayam di kandang. Ayam di kandang bertelur dan telurnya harus diharami 21 hari di luar induknya sampai menetas. Sementara itu, kucing melahirkan anak yang masih bisa berjalan karena berkembang di dalam rahim induknya. Di sisi lain, ada kakak yang telurnya basah dan menetas tepat saat dikeluarkan dari telur induknya. Nama siapa nih? Alena. Jadi setelah kalian baca kasusnya, kalian itu harus mencocokkan. Di situ ada pilihan, ada 3 hewan, setelah ada 3 jenis perkembangbiakan. Bisa ditulis di bagian lembar halaman kalian, ditulis misal ayam dia sama dengan cara berubahnya apa, kadal apa, kucing apa. Saya kasih waktu selama 5 menit. Di garis gitu lah. Tidak usah langsung aja satu ayam sama dengan dia apa. Tidak usah digaris. Ayam apa ayam? Kesatuan. 5 menit ya. Ini di sini. Bisa harap tenang dulu. Untuk jawabannya bisa langsung ditulis di sini aja, nggak apa-apa pede jadinya. Langsung tulis yang pede saja ya. Untuk jawabannya biar memudahkan kalian. Sudah selesai semuanya? Oh, langsung jawab ya? Sudah semua? Ini tanggal berapa? 7 kurang 2 berapa? 25. Kalau mana? Langsung dibacakan hasilnya. Untuk yang mencocokkan lebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada ayam, berarti ovipar. Apa yang Viva? Betul. Oke, yang kedua ada kucing, yaitu vivipar, melahirkan. Terus yang ada yaitu ovovipar, yaitu telur dan anak melahirkan. Kalau lain jawabannya sama? Sama semua ya?
Jadi hidupnya otomatis cara berlangsungnya akan melindungi kalian. Seperti misal kalian orang tua kalian itu pasti melindungi kalian juga kan. Kalau pas kalian itu bisa ada jawaban seperti itu. Bisa ditulis jawabannya di pertanyaan diskusi 1. Dari fase muda hingga fase menjadi dewasa. Metamorfosis terbagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna berapa fase? 4. Metamorfosis sempurna ada 4 fase. Fase yang pertama adalah yang kedua 3 4 Metamorfosis tidak sempurna ada berapa? 3.
masalah dua di situ adalah petani jengkel atau petani marah karena ulat memakan habis daun tanamannya. Tapi saat ulat itu puasa, ulat itu bisa puasa menjadi kompor, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Petani senang karena kupu-kupu membantu proses penyembuhan apa? Ya. Di sisi lain, anak belalang atau nimfa dari kecil sampai dewasa bentuknya mirip dan selalu makan daun yang sama. Nah, di situ ada tantangan kedua, lengkapi daun hidupnya. Di situ ada dua hewan, belalang dan kupu-kupu. Untuk daun hidup, kalian bisa diisi. Dia termasuk prosesnya itu metamorfosis atau tidak. Kan ada pasal sama tiga. Itu kalian sesuaikan. Misalnya itu adalah jenis metamorfosisnya. Tapi tentu saja sempurna atau tidak sempurna. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk perintahnya? Bisa dikerjakan untuk kasih waktu 5 menit. Ayo. Ya udah nih, nah.
apa keuntungan dari perbedaan makanan ini bagi kelangsungan hidup mereka di alam? Ayo, kita mengerjakan setahunya kalian. Ayo kerjakan. Diskusi buat diperhatikan karena kita kelas hari ini sampai jam 9.30